Ada nggak sih yang sering banget yang namanya ngerasa insecure ya kayak gini, rindu tapi kayak ditahan gitu kan, takut kebablasan rindunya. Jangan kemana-mana dulu teman-teman ya pikirannya kalian ya. Jangan over traveling kemana-mana, overthinking gitu kan. Ini bisa aja sama teman lo ya, sama teman yang demen juga bisa ya, sama family, sama keluarga ya, orang-orang terdekat kamu juga bisa teman-teman ya. Kangen kan nggak harus sama pasangan ya kan. Nah di readingan kali ini kita bakalan coba baca yuk teman-teman ya di yang rindu sama kamu, luar biasanya rindu gitu kan ya, tapi gengsi buat bicara. Siapa sih teman-teman ya? General reading ya, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Soalnya gitu kan, soalnya berapa? Soalnya kalau misalkan kalian dengerin dengan positive vibes ya, pasti baliknya ke hidup kita juga bakalan jadi positif, right ya. Oke, timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Kali ini kita bakalan bagi 3 cerita teman-teman. You don't need to pick a card, tidak perlu memilih cerita, cukup dengerin aja ceritanya tiga-tiganya gitu kan. Siapa tahu ternyata tiga-tiganya ini semuanya adalah cerita kamu yang rindu sama kamu ya, tapi gengsi buat bicara. Ternyata bukan cuma satu orang aja, tapi tiga-tiganya. Who knows ya, right? Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke ya, buat teman-teman semua yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya, silahkan kalian menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Sama condition berlaku ya teman-teman ya. Dan kalian boleh klik di description ya. Di description itu ada banyak sekali informasi-informasi ya, terutama mengenai ya link ya untuk kalian menuju ke channel kedua dan channel ketiga serta channel pertama 1, 2, dan 3 ya. Channel pertama which is itu adalah Oracle Card Indonesia. Jadi buat kalian yang mau kepoin per zodiak silahkan menuju ke sana. Dan kalau di sini ya Oracle Card Indonesia Soul Story which is ini adalah channel kedua teman-teman ya. Ini adalah hal-hal yang sifatnya general ya, umum ya. Jadi general reading teman-teman ya, seperti itu. Dan ya untuk kalian yang mau memperbaiki kualitas hidup ya, kualitas tidur, kualitas pikiran, kualitas apapun ya, untuk jauh lebih baik teman-teman ya, silahkan menuju ke channel ketiga ya. Karena dengan mendengarkan berulang-ulang afirmasi yang positif, musik ya yang disertai dengan binaural ya, brainwave teman-teman ya, jadi itu bisa membantu kalian ya, asal dilakukan dengan konsisten ya. Dan juga ada tuh syarat-syaratnya buat dengerin apa ya, seperti itu. Oke teman-teman, itu di channel ketiga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Semoga bermanfaat semua ya tiga channel ini, amin ya. Oke, kita bakalan baca untuk cerita kamu yang pertama terlebih dahulu ya. Yang rindu kamu luar biasa tapi dia gengsi buat bicara. Siapa sih ya? Kita lihat siapa yang rindu sama kamu. I love you wherever I do. I miss you, I miss you, I love you, baby. Oke, siapa yang rindu? Ciri-cirinya kayak gimana sih? Ini orang yang seperti apa? Oke, ada orangnya misterius. Orangnya cukup misterius banget teman-teman ya. Ini misteriusnya pakai banget lagi ya. Misterius, gak gampang terbuka sama orang ya, introvert, semua dipendam sendiri, semua banyak rahasia lah gitu kan dia dalam hidupnya dia ya. Tapi kalau misalkan kita bicara mengenai masa lalu ya, ini bisa jadi orang yang juga terjebak ya, masih terjebak di hubungan-hubungan masa lalu ya, masa lalunya dia selalu ya masih kayak menghantui gitu. Jadi hantu dong ya, kayak gitu teman-teman. Orang yang cukup disiplin ya, lalu juga diamnya dia itu memahami, diamnya dia itu menganalisis ya, seperti itu. Oke. Pemahaman yang dia dapatkan dalam hidup. Tapi kalau untuk masalah pekerjaan ya jangan ditanya, dia orang yang cukup disiplin ya. Orang yang bisa menikmati setiap momen ya, walaupun dalam diam gitu kan, tapi rahasia dia cukup banyak ya teman-teman ya. Pengalaman hidupnya dia nggak kaleng-kaleng nih teman-teman ya, agak banyak ya. Pengalaman hidupnya dia luar biasa, naik turun dalam kehidupan juga dia juga luar biasa. Tapi yang jelas dia nggak gampang deket sama orang ya,
ya, orang yang banyak berpikir untuk sesuatu hal yang tidak dia yakini gitu. Artinya kalau misalkan banyak pilihan, dia butuh waktu untuk berpikir, bukan orang yang kayak cepat memutuskan, habis ini, habis ini nih, ya penuh pertimbangan ya. Orangnya nggak gerusa-gerusu teman-teman, penuh pertimbangan. Jadi orang kadang-kadang lihat dia tuh kayak lama gitu, tapi padahal dia mikir ya, bukan bukan berarti nggak berpikir gitu, tapi dia berpikir ya, seperti itu sih. Oke, ini di cerita yang pertama. Oh, kita lihat. Tambahin satu lagi deh ya, partner yang baik ya, partner yang baik. Tapi kalau misalkan untuk hubungan ya, sepertinya kamu agak harus bersabar gitu, karena orangnya nggak gampang terbuka loh ya, dan banyak rahasia. Jadi ada banyak hal yang mungkin dia nggak akan cerita sebagai seorang pasangan, tapi kalau sebagai seorang partner dia cukup oke ya, cukup bertanggung jawab pekerjaan dan sebagainya ya, seperti ini. Siapa yang rindu kamu, ciri-cirinya di cerita pertama kayak gini. Nah, apa sih hubungannya kamu sama dia ya? Kita coba lihat hubungannya kamu sama dia apa. Kita lihat. Kita coba lihat, ada spiritual di sini. Oke. Apa hubungannya dia sama kamu? Yang jelas kalau di sini satu circle ya teman-teman ya, satu circle. Oke. Satu circle, orang yang selalu melindungi kamu dalam diam teman-teman ya, nggak yang namanya orang yang terburu-buru ya. Satu lingkungan teman-teman ya. Dan kalau dilihat dari sini sih secara perasaan on off ya. Jadi bisa jadi kadang-kadang bersama, kadang-kadang enggak gitu loh ya, seperti itu. Jadi orang yang support sih ya, walaupun mungkin against ya, lingkungan nggak setuju atau apa, tapi dia orang yang walaupun dalam diam ya, dia tetap yang namanya ada untuk ngedukung kamu ya, seperti ini. Hubungan kalian adalah hubungan yang unik ya, agak unik teman-teman ya, tapi nggak ada ujungnya, nggak ada komitmen ya di sini ya teman-teman ya, tapi on off ketemunya, nggak harus selalu ketemu gitu loh, tapi dia mendukung kamu apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu pilih dalam hidupnya kamu ya, seperti itu. Ini support system gak sih ya? Nah, sekarang kita lihat ya, kita lihat apa sih yang dirindukan dari kamu ya, apa sih yang dirindukan dari kamu. Ada creation yang dirindukan. Oke, yang dirindukan dari kamu adalah creation, vision, passion. Oke, apa ya? Baby, I love you. Oke, yang dirindukan dari kamu tuh orangnya tuh uniknya tuh gini loh, menarik ya. Pasti secara penampilan kamu menarik, orangnya juga lucu gitu kan ya, talkative ya gitu kan, dan juga orang yang bisa hari ini di sini, besok tuh bisa di mana gitu loh teman-teman ya, aktif banget ya. Itu yang dirindukan dari kamu. Orangnya cukup semangat ya, jadi kalau ada apa-apa tuh nggak gampang nyerah, nggak gampang down gitu, selalu berpikir alternatif yang lain ya. Memang ada plus minusnya ya teman-teman ya, which is kamu tuh orangnya cukup bosenan ya, cukup jenuh, tapi bisa banget yang namanya bikin hangat suasana lah, bikin cheers up ya gitu, bikin ceria suasana. Dan kamu orang yang cukup helpful ya sama orang lain ya, cukup helpful, cukup peduli sama orang lain, empatinya juga besar ya. Itu sebabnya mungkin justru prioritas yang harus kamu kerjakan, selesaikan terlebih dahulu, nggak selesai gara-gara kamu kebanyakan nolongin orang gitu. Ya, seperti itu. Oke, ini yang dirindukan dari kamu sih, empatinya kamu tuh besar sama orang lain ya, seperti itu. Nah, kenapa dia gengsi mau bicara gitu, tapi gengsi gak sih? Kita coba lihat ya, gengsi apa enggak sih dia bicara sama kamu, mengungkapkan kerinduannya sama kamu gitu. Wow. Ada attachment ya. Kita lihat di sini. Courage, confidence, komitmen. Enggak sih ya, dia bicara kok apa adanya, terang-terangan, malah kesannya malah agak sedikit menggoda gitu ya.
Seperti itu. Jadi memang antara pekerjaan dan antara relationship ya, seneng-seneng yang hubungan-hubungan ya sesaat ya. Tadi juga ada on off, tapi dia selalu bantu kamu sih teman-teman ya. Kalau dilihat di sini sih kayak begitu, nggak gengsi sih untuk bicara ya, berani malah gitu kan, terkesan malah menggoda, merayu dan sebagainya ya. Apa sih yang dia usahakan untuk memupus gitu kan ya rasa rindunya, tapi ini nggak dipupus sih teman-teman ya. Nah kita lihat ya apa yang dia usahakan untuk mengatasi ya, mungkin akan jauh lebih tepat seperti itu, mengatasi rasa rindunya. Hidupku tanpa cintamu bagai malam tanpa step, strength, prayer, dream, and mystic apa gitu kan. Jumpa ya, jumpa terus abis gitu juga bisa jadi ini karena strength ini kan bolak-balik gitu ya, yang kalau jumpa ketemu, kalau enggak pun ya udah gitu loh ya. Jadi ada dua double strength ya, ketemu, melangkah, melakukan langkah, bertemu dengan kamu ya. Jadi karena ini rindu yang nggak bisa dipendem, dibendung ya. Ya, dan selalu ketemu sih teman-teman ya, dan memang doanya dia untuk selalu, ibaratnya semesta itu selalu memberikan kesempatan untuk bisa melihat kamu gitu loh ya, seperti itu. Wah, seperti itu sih teman-teman ya. Jadi memang ya di cerita yang pertama ya, kangen sama kamu dan bilang sama kamu ya. Oke, ini untuk cerita yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke kalian yang akan mendengarkan dengan baik juga ya cerita yang kedua. Jadi this is not pick a card teman-teman ya. Jadi cukup dengerin aja ceritanya. Siapa tahu cerita ini ya, tiga-tiganya adalah cerita kamu ya. Kalaupun ini bukan jadi cerita kamu, setidaknya ini akan jadi pengalaman yang baik ya untuk kita ya. Oke, sharing pengalaman cerita. Oke, kita lihat yang kedua. Siapa yang rindu? Ciri-cirinya kayak gimana ya, cerita yang kedua. Siapa sih yang rindu sama kamu ya? Ada freedom di sini. Oke. Orangnya tuh nggak mau diatur sama orang lain, nggak mau dikontrol sama orang lain ya. Orang baik, ini orang baik, orang yang cukup tahu boundaries atau batasan ya. Jadi nggak suka ikut campur urusannya orang lain ya, nggak suka kepo-kepo hidupnya orang lain. Jadi fokus sama dirinya dia sendiri. Orangnya cukup nekat teman-teman, nekat tapi nggak ngerugiin orang lain ya. Artinya nekat tapi dia orang yang cukup nekat dan bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas segala macam pilihan yang ada di dalam hidupnya yang dia lakukan ya, seperti itu. Lalu juga bebas orangnya. Bebas, punya visi dan pandangan yang cukup baik ya dalam hidup, gampang bergaul orangnya, tahu banget lah namanya cara bergaul dengan baik itu seperti apa. Ya itu tadi, kepo itu bagus gitu kan. Gak harus yang namanya kamu berteman dengan seseorang dan kamu tahu semua tentang teman kamu itu, gak harus. Karena mungkin ada orang yang nyaman, ada orang yang nggak nyaman gitu loh teman-teman ya. Kalau misalkan dia berbagi sih nggak apa-apa, berbagi pengalaman gitu kan. Tapi kalau enggak ya jangan dipaksa gitu loh ya, seperti ini. Ini orang yang cukup oke sih. Bisa jadi orang yang kuat ya, menyelesaikan masalahnya dia sendiri, orang yang tahu cara menghargai diri dengan sangat baik ya. Orang yang kadang-kadang nekat ya teman-teman ya, tapi nekatnya dia itu penuh dengan perhitungan ya. Nekat karena dia juga siap untuk bertanggung jawab atas resiko ya. Orang yang cukup bagus ya, dan sering berani untuk mewujudkan mimpi-mimpinya dia sendiri gitu ya. Seperti itu. Lalu kita lihat apa sih hubungannya dia sama kamu ya. Kita lihat apa hubungannya dia sama kamu. Kamu Oke, kalau dilihat di sini ya hubungannya sama kamu adalah hubungan yang capek dan melelahkan ya. Jadi masing-masing saling menuntut untuk menjadi
versi terbaik atau versi sempurna yang ada di pikirannya masing-masing. Padahal ya, dua-duanya kalau misalkan dilihat di sini adalah orang yang cukup percaya diri, orang yang cukup kuat gitu kan ya, orang yang cukup tahu keunikannya masing-masing itu seperti apa. Tapi hubungan ini teman-teman ya nggak gampang karena ada pihak-pihak eksternal yang pada akhirnya menyulitkan gitu kan hubungan ini dan membuat hubungan kalian secara internal jadi juga terganggu gitu loh ya, seperti itu. Ini hubungan yang kayak gini nih ya. Oke, satu lingkungan ya dengan kamu ya. Apa yang dirindukan dari kamu? Kita lihat apa yang selalu dirindukan dia dari kamu. Oh, again ya. Cerita yang kedua ini juga sama ya, ada creation. Tapi kita lihat yang lainnya. Oke. Kamu tuh orang yang punya integritas yang tinggi teman-teman ya. Jadi punya prinsip. Nggak gampang yang namanya dipengaruhi sama orang lain ya. Ini yang membuat dia itu rindu bicara sama kamu karena menurut dia kamu tuh orang yang sebenarnya paling memahami dia gitu ya, paling memahami dia. Cuman ya memang merepetnya kamu setelah bicara itu loh yang mungkin dia ya. Tapi ya dia juga nggak bisa mengelak bahwa ketika dia bicara ya ada kedamaian di sana. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan setelah itu gitu loh. Ya uniknya kamu adalah selalu bisa melihat dari banyak sisi ya, selalu bisa yang namanya solusi itu selalu ada, selalu bisa kamu dapetin gitu loh ya. Nah, kenapa dia gengsi ya sama kamu ya? Gengsi nggak sih sebenarnya? Kita coba lihat ya. Kita coba lihat gengsi nggak sih ya dia untuk bicara kangen kamu, rindu kamu. Oke. Kalau dibilang gengsi, sebenarnya dia pingin bicara sih karena memang rindunya rindu banget ya, dan memang ini ada perasaan ya, masih ada perasaan sama kamu ya teman-teman ya. Tapi ada perubahan sih ya. Jadi dia mungkin akan merenungkan terlebih dahulu sebelum bilang rindu sama kamu. Ada perubahan status juga bisa ya teman-teman ya, dari yang tadinya kalian berteman jadi berpasangan, dari berpasangan jadi berteman ya, dari berteman jadi bermusuhan, ini juga ada nih teman-teman ya. Jadi ada perubahan-perubahan di sana. Kenapa ya? Mau bilang gitu kan, tapi ada yang menghentikan gitu loh. Pertimbangannya tuh ada gitu. Nah, apa yang dia usahakan teman-teman ya untuk mengatasi rasa rindunya ini? Kita lihat ya. Apa yang dia lakukan untuk mengatasi rasa rindunya ini? Oke, lebih banyak fokus ke pekerjaan sih teman-teman ya, dan dia banyak refleksi diri juga ya, mulai mau melangkah untuk hidupnya dia sendiri ya, berpikir untuk lebih semangat dalam hidup ya. Mungkin masih bingung juga teman-teman, tapi dia mencoba untuk mengalihkan atau mendistraknya dengan pekerjaan ya, seperti itu sih ya di cerita yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju untuk cerita yang ketiga ya. Cerita yang ketiga kita lihat seperti apa. Demi porque lloras de felicidad. Oke, kita lihat cerita yang ketiga. Siapa sih yang rindu sama kamu? Ya, ciri-cirinya kita lihat. Siapa yang rindu sama kamu? Attachment. Yang jelas ini bukan orang yang bisa ditantang ya teman-teman ya, karena semakin ditantang dia akan menjadikan itu satu challenge ya.
akan berusaha gitu ya. Ini orang yang cukup nekat teman-teman, nekat ya, berani tapi ya agak sedikit nekat, dan mampu melakukan segala sesuatu hal ya untuk mendapatkan tujuannya dia. Orang yang cukup tahu cara bersenang-senang itu seperti apa, tapi dia orang yang cukup smart ya, cukup pinter ya, seperti itu. Orang yang suka merayu, menggoda gitu kan, untuk ngedapetin apa yang dia inginkan gitu. Orang yang tahu caranya santai dan bersenang-senang ya, walaupun dia seorang pekerja keras ya, seperti itu kurang lebih. Tapi pinter loh teman-teman ya, ini orang yang cukup pinter ya. Memanfaatkan situasi, kondisi, ngelihat situasi dan kondisi seperti apa tuh pinter banget ya. Nah, hubungan kamu sama dia tuh apa? Hubungan kamu sama dia itu apa? Oh, oke. Ada dua kartu yang keluar ya. Oke. Oh, lala, hulala. Strength, ego. Ups. Sebenarnya gini, kalian tuh sebenarnya saling menguatkan, karena ya ini ada cerita-cerita kalian tuh nggak sama-sama nggak bisa move on gitu loh ya, baliknya lagi ke dia lagi, kamunya juga begitu gitu kan, baliknya ke dia lagi. Tapi kalau kalian bersama ya, itu tuh kalian nggak mau saling mendengarkan, yang ada cuman kaku-kakuan gitu kan, nggak ada yang mau ngalah ya, nggak ada yang mau ngedengerin gitu. Jadi cerita kayak gitu, mau bersama ya, tapi nggak ada yang mau ngalah ya, tapi nggak bisa juga kalau lepas gitu, nggak bisa move on, belum bisa melepaskan ya. Jadi ya lebih ke ngejalanin aja deh gitu kan, daripada dipikir juga nggak bisa gitu kan. Ya, hubungan-hubungannya penuh dengan kenekatan gitu kan ya, tapi tahu bahwa kalian tuh saling melindungi. Nah kan, bingung kan ya, tapi banyak nih yang mengalami pasti teman-teman yang kayak begini nih ceritanya, saling menguatkan tapi kalau ketemu tuh kayak Tom and Jerry, itu juga ada gitu kan ya, saling menguatkan tapi gilirannya bicara kayak nggak didengerin. Kayak nggak dijadiin prioritas. Wah ya, tapi kalau dilepas juga nggak mau atau nggak bisa. Nah gitu tuh, ini hubungan macam apa nih kayak begini, kalian simpulkan sendiri ya. Nah, apa yang dirindukan dari kamu teman-teman, apa sih sisi yang dirindukan dari kamu? Oh, ini ada spiritual ya. Pantesan ini nggak bisa lepas. Oke, kita lihat ya. Oke, this is transition, waiting. Ini adalah orang yang memang secara koneksi jiwa itu terkait kuat ya sama kamu ya teman-teman ya. Jadi ya yang dirindukan dari kamu ya rindu tanpa ada sesuatu hal yang maksudnya jelas in benefit gitu ya. Aku kangen karena aku butuh duitnya kamu, aku kangen karena aku butuh kamu, aku kangen karena aku mau dipeluk kamu, aku kangen karena aku cemburu. Itu tuh nggak ada gitu. Jadi ya kangen aja gitu ya. Yang dirindukan dari kamu ya banyak ya, semua masa-masa bersama ya, walaupun ya secara perubahan enak nggak enak, semua itu dikangenin gitu loh dari kamu. Wah, kenapa ya, dia gengsi nggak sih ya buat bicara gitu, atau dia udah bicara jangan-jangan gitu. Kita lihat ya. Oke. Sebenarnya udah bicara sih teman-teman ya, tapi kayaknya di kamunya agak sedikit kurang merespon ya, karena mungkin kamunya juga menganggap itu kayak biasa aja, alah ntar juga begitu lagi gitu kan ya. Jadi kayak ya akhirnya dia merasa bahwa wah kangennya kayak bertepuk sebelah tangan, padahal nggak juga gitu. Tapi potensi kamu udah punya pasangan ini juga ada ya teman-teman ya, atau lagi deket dengan seseorang, atau lagi benar-benar fokusnya nggak di sana gitu loh ya. Jadi kalau misalkan dibilang gengsi, dia nggak gengsi sih untuk bicara, tapi akan apa ya, posisinya mungkin sekarang ada berbeda ya, karena bisa jadi ini masalah-masalah berkaitan dengan pekerjaan, dan pada akhirnya menjadikan entah dianya adalah partner kamu, atau kamu udah punya partner, atau kayak gimana gitu kan ya, seperti itu. Tapi yang jelas ada prioritas yang lain yang kalian pikirkan. Jadi nggak gengsi ya, memang rindu sama kamu semua momen ya, tapi mungkin sekarang ini posisinya itu sudah berbeda gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Nah,
apa yang dia usahakan untuk mengatasi hal ini gitu kan, mengatasi rasa rindunya ini, apa yang dia usahakan. Lebih ke mensyukuri sih teman-teman ya posisi saat ini, karena kan saat ini mungkin ya sebagai seorang rekan, sebagai seorang sahabat ya lagi di fase yang seperti itu gitu. Jadi bersyukur aja bisa ngelihat kamu setiap hari itu kan, bisa uh, ada hal-hal yang dikerjakan bersama gitu ya, walaupun mungkin secara posisinya itu enggak seperti dulu ya, seperti itu. Oke. Wah, cerita yang ketiga ini agak sedikit gimana, dramatis, melankolis gimana gitu ya. Oke. Alright, ini cerita yang ketiga ya teman-teman ya. Jadi rindu sama kamu ya. I love you, I miss you, I love you, love you. Rindu boleh ya, rindu boleh, bicara juga boleh tentang kerinduan kamu. Terlepas dari tanggapan orang yang dirindukan juga bagaimana. Yang terpenting adalah cara kita mengekspresikan. Tapi teman-teman ya, kalaupun itu menjadi suatu hal yang kurang memungkinkan ya, contohnya dia udah punya pasangan atau kamu udah punya pasangan, ya jangan gitu kan. Untuk cukup tarik nafas yang panjang, larutkan diri dalam kesadaran ya di kehidupan saat ini saja. Oke. Right, kita bakal jumpa lagi teman-teman ya di next time reading general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story ya, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.